Sebut saja namanya Nuraini. Umurnya masih sekitar 35 tahun. Dia ini sebagai guru agama di sekolah swasta yang berada di belakang rumahku. Nuraini ini orangnya pendiam dan sangat sopan sekali. Wajahnya tidak cantik tapi juga tidak jelek. Bisa dibilang pas-pasan menurutku. Dia sangat manis. Senyumnya membuatku terpanah dengannya. Punya perawakan sedang, tinggi 158 cm. Nuraini ini kos di rumahku, karena dekat dengan sekolah hanya rumahku. Namaku Sigit. Umurku masih 25 tahun. Aku paling suka cewek di WS, apalagi berwajah SCW. Aku paling penasaran sama wanita yang umurnya lebih tua dariku. Singkat cerita, ketika aku pulang bermain sama teman-temanku, Bu Nuraini lagi duduk di depan kamarnya sambil menghadap ke kolam ikan. Karena model rumahku ini berbentuk U dan terdapat banyak kamar, dan di tengahnya terdapat taman dan kolam ikan. Kamarku sendiri berhadap-hadapan dengan kamar Bu Nuraini, sehingga aku bisa melihat aktivitasnya setiap hari. Aku pun menyapanya. "Sorry Bu Nuraini, lagi nyapain tuh? Kok bengong aja?" tanyaku ramah. Karena dia guru agama jadi aku harus lebih sopan kepadanya. "Sore juga Mas Sigit, gak lagi ngapa-ngapain kok Git. Cuma lagi lihatin ikan tuh, bagus banget," jawabnya. "Oh, kirain lagi melamunin suaminya," sahutku dan aku pun langsung masuk ke kamarku. Di dalam kamar, aku mengintipnya dari balik jendela. Kulihatin aktivitasnya Bu Nuraini yang manis itu. Lalu Bu Nuraini pun masuk kamar dan keluar lagi membawa handuk. Dan ternyata Bu Nuraini mau mandi sore itu. Aku pun menunggunya sampai Bu Nuraini selesai mandi. Ketika Bu Nuraini balik dari kamar mandi menuju kamarnya, aku melihat dia hanya memakai handuk dan dengan rambutnya yang basah. Itu sudah membuatku berhalusinasi tentangnya, membayangkan sesuatu yang ada pada dirinya. Karena waktu sudah hampir maghrib, aku pun segera mandi. Sesampainya di kamar mandi, aku melihat barang Bu Nuraini ketinggalan di gantungan kamar mandi. Yang warnanya biru muda, pikiranku sudah mulai dipengaruhi akan hal itu. Kuambil barang milik Bu Nuraini itu, dan aku mulai membayangkan isi dari barang itu. Dan kumulailah aksiku di kamar mandi itu. Selesai mandi, aku langsung menuju kamarku, dan barang Bu Nuraini pun aku bawa. Agar kalau dia nanti mencarinya, aku bisa buat alasan untuk mendapatkan sesuatu darinya. Setelah rapi, aku pun keluar kamar dan pergi ke dapur untuk persiapan makan malam. Kulihat Bu Nuraini belum keluar kamar, pasti dia juga belum makan. Dan tiba-tiba ibuku memanggilku, menyuruhku memanggilkan Bu Nuraini untuk segera makan malam. Aku pun dengan senang hati memanggilnya. Kuketok kamarnya Bu Nuraini. Kemudian keluarlah Bu Nuraini itu, yang ketika itu tidak memakai hijabnya. Mungkin karena rambutnya masih basah, jadi Bu Nuraini belum memakainya. Aku langsung bengong ketika Bu Nuraini membukakan pintu kamarnya. Dia lebih manis jika tidak memakai hijabnya. "Sigit, kenapa kamu malah bengong?" Bu Nuraini cantik. Setengah sadar aku menjawabnya. "Bisa aja deh kamu, Hari. Emang tadi saya bilang apa Bu?" tanyaku. "Bu Nuraini cantik, itu yang kamu bilang tadi." "Oh itu, memang benar kok Bu, kalau Bu Nuraini cantik." "Oh iya, hampir lupa Bu. Ibuku menyuruh Bu Nuraini untuk segera makan malam." "Oh kirain ada apa Git?" "Ya sudah, nanti aku nyusul," jawabnya. "Jangan lama-lama logo, kita makan bareng aja biar lebih enak makannya." Sambil menunggu Bu Nuraini datang ke ruang makan, aku main game dulu. Ibu dan ayahku sudah duluan makan. Aku sengaja menunggu Bu Nuraini. 10 menit kemudian Bu Nuraini pun datang. Aku bersiap-siap mengambil tempat duduk di hadapan Bu Nuraini supaya aku bisa sambil memandang wajah manisnya. Sambil makan kami sempatkan ngobrol sedikit. Kupandangi terus wajah manis Bu Nuraini sambil membayangkan sesuatu tentang dirinya. Saat aku memandangnya, mata Bu Nuraini melihatku. Hati Bu Nuraini diam saja dan hanya tersenyum sedikit. Aku mulai meliriknya kembali. Pikiranku sudah gak tenang memikirkan sesuatu tentang Bu Nuraini. Seandainya saja Bu Nuraini mau,
Pikiranku sudah nyelantur kemana-mana. Selesai makan, aku ajak Bu Nuraini ngobrol sebentar di meja makan. "Bu," panggilku. "Apa Git?" sahutnya. Bu Nuraini kan sudah menikah kok, suaminya jarang datang ke sini. Apa suami Bu Nuraini sudah tidak peduli lagi? Dan kulihat Bu Nuraini sering murum gitu. Tanyaku ingin tahu. "Ceritanya panjang Git." "Panjangnya berapa kilo Bu?" candaku. "Kamu ini ya, malah bercanda." Bu Nuraini sih gak mau cerita. Aku kan pingin tahu tentang Bu Nuraini. "Ayo dong cerita, aku penasaran Ge," ucapku. "Kamu ini masih kecil, juga pengen tahu cerita orang di WS," katanya. "Iya enak saja Bu Nuraini ini, umurku 25 Bu," jawabku. "Ya sudah, kita pindah tempat yuk, di dekat taman aja," ajaknya. "Oke Bu, kayaknya lebih romantis kalau di dekat taman." Aku sedikit menggoda Bu Nuraini. Dan akhirnya Bu Nuraini pun cerita semuanya. Ternyata Bu Nuraini ini menikah, tapi tidak bahagia karena suaminya sendiri tidak pernah perhatian kepadanya. Padahal dulu mereka ini pacaran sejak ia kuliah. Dan suaminya ini sekarang makin seenaknya saja, tidak pernah ngasih nafkah lahir maupun batin. Dan Bu Nuraini sangat menyesal karena sudah percaya sama suaminya itu. Bu Nuraini pasti kesepian ini, gumamku. Dari saat itu, aku mulai lebih berani lagi menggodanya. Dan aku juga cerita saat aku pas mandi tadi. "Maaf Bu, barangnya Bu Nuraini tadi ketinggalan di kamar mandi. Dan aku pakai untuk berhalusinasi tentang Bu Nuraini." Aku membayangkan isi dari barang itu Bu. Dan barang itu masih aku simpan. "Sangat mantap sekali Bu, baunya khas banget," jelasku. "Gila kamu Git." "Iya tadi aku lupa. Pantesan aku cari-cari di kamar tidak ada." "Jangan mawur dong kamu Git, aneh-aneh aja bayangin itu," sahutnya kaget campur malu. "Maaf Bu, biasanya cuma itu, karena semenjak Bu Nuraini ada di sini, otakku sudah dipengaruhi hal-hal semacam itu. Jadinya cuma bisa menghayal. Gak mungkin juga aku bisa mendapatkan dari ibu langsung," kataku menjelaskan. Bu Nuraini sedikit malu kepadaku ketika barang antiknya kubuat untuk haluku. "Jujur Bu, aku tertarik sama kecantikan Bu Nuraini." "Sigit, kamu itu masih di bawahku umurnya, kok bisa tertarik sama yang lebih tua? Lucu kamu itu," sahutnya. "Karena setiap orang berbeda-beda Bu cara berpikirnya dan cara bikin hatinya bahagia. Ya menurutku sih, yang lebih tua lebih beda dan lebih terasa," jawabku sedikit bercanda. Gak terasa, malam itu sudah menunjukkan jam 10. Karena asik ngobrol kita sampai lupa waktu. Bu Nuraini belum mau tidur kan? "Lagian besok kan hari Minggu, jadi bisa bangun siang," kataku. "Ya sebenarnya belum sih." "Emang kenapa Gip?" tanyanya. "Kita begadang aja ya Bu Nuraini, pasti seru," ajakku. "Ngaco kamu Gip, mana kuat mataku kubuat untuk begadang Gip," jelasnya. "Dicoba aja dulu Bu, pasti asik dijamin aman." "Maksudnya?" tanya Bu Nuraini. "Awas aneh-aneh ya." "Maksudnya aman, kan di dalam rumah Bu," candaku. Aku mencoba malam itu untuk mempengaruhi Bu Nuraini sampai aku mendapatkan apa yang aku inginkan. Karena ini kesempatanku untuk mendekati Bu Nuraini yang lagi kesepian itu. "Malam-malam yang dingin gini enaknya ngapain ya Bu?" tanyaku memancing. "Ya ngobrol ini Jim, memangnya mau ngapain lagi?" jawabnya menatapku. "Ya siapa tahu Bu, ada yang lebih enak dan seru," kataku. Bu Nuraini pun sudah kelihatan salah tingkah. Dan pada akhirnya Bu Nuraini masuk juga dalam perangkapku. Hingga terjadilah tragedi malam minggu itu. Yang tadinya Bu Nuraini sedikit malu, akhirnya mau juga. Malam kian menebarkan hawa dingin ketika kami bicara dalam bahasa batin. Ilalang pun mulai merunduk dalam buayan angin. Sementara malam kian kusam, menyaksikan dalam persembunyian. Terkala kami menyatu dalam diam, tanpa pedulikan waktu yang mencaci. Sampai luluhlah setetes embun pagi, menitik dalam renungnya mimpi yang terus menari tanpa henti. Sungguh masih tak percaya kalau malam itu terjadi seperti itu. Secara Bu Nuraini seorang guru agama dan dia sangat sopan dan ramah. Mungkin juga Bu Nuraini juga merasakan kesepian selama tak mendapat perhatian dari suaminya itu.
Dan setelah kejadian malam itu, Bu Nuraini jadi lebih akrab padaku. Dan jika ada kesempatan, kami pun melakukan kembali aktivitas itu. Kadang Bu Nuraini yang memulai duluan. Mulai saat itu, hidupku terasa bahagia. Siapa sih yang gak mau sama Bu Nuraini? 2 tahun telah berlalu, kini aku harus berpisah dengan Bu Nuraini karena dia harus pindah tugas mengajar di sekolah swasta di kotanya. Sedih yang kurasakan saat kepergian Bu Nuraini, kini aku benar-benar kehilangan Bu Nuraini. Mau gak mau aku harus mengikhlaskan Bu Nuraini pergi dari kehidupanku, karena gak mungkin juga Bu Nuraini mengajakku untuk menikah. Kalau misalnya iya, pasti aku tidak akan menolaknya. Tapi Bu Nuraini lah yang tidak bisa untuk itu. Begitulah pengalamanku bersama guru agama yang cantik. Terima kasih telah menonton. Semoga teman-teman semua terhibur ya.